Sebelum di-share, saya perlu menyampaikan dulu ke Pak Roy ya. Pak Roy. Ya Pak. Ya, jadi kami akan menilai mengajarnya Pak Roy sebagai syarat untuk sebagai guru di SMK Negeri 1 Sanaka Utara. Ya. Di sini ada 2 penilai. Masing-masing beliaunya adalah guru bahasa Indonesia di sekolah kami. Ada Ibu Mudrika sama Bu Dali. Ya. Nanti yang akan menguji kompetensi Pak Roy di bidang bahasa Indonesia, mengajar di bidang bahasa Indonesia adalah kedua Ibu tadi yang saya sebutkan, Ibu Dali sama Bu Mudrika. Nanti kami beri kesempatan mengajar dengan tadi menggunakan media mengajarnya adalah PowerPoint-nya. Iya Pak. Ya, nanti silakan ditampilkan. Waktu yang kami berikan 20 menit. Kami rasa sudah cukup untuk memberikan materi pembuka, kemudian materi inti dan penutup. Mohon nanti dimaksimalkan ya. Iya. Setelah itu, kalau sudah selesai nanti kami akan lanjutkan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya terkait dengan kompetensi Pak Roy. Oke ya, siap? Silakan Pak Roy ya, waktunya diberikan ya. Sekarang ini bisa langsung saya untuk PPT-nya ya. Ya, silakan. Baik, sahabat pelajar anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, baik. Apakah kalian sudah berdoa? Oke, baik ya. Sebelum memulai pelajaran, silakan berdoa terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Nah, hari ini siapa-siapa saja yang tidak hadir dalam kelasnya? Oke, pada pertemuan terakhir kita telah belajar tentang novel sejarah. Kita telah belajar mengenai novel sejarah. Nah, pada pembelajaran kita kali ini kita akan belajar mengenai menikmati novel. Nah, tentunya kalian sudah paham ya tentang novel. Nah, berikut kalian coba lihat ya di layar kalian. Saya akan share materinya. Silakan diperhatikan. Nah, pada pelajaran kita hari ini kita akan membahas tentang menikmati novel. Tentunya kalian sudah pernah membaca novel ya, misalnya Senja Pagi, Ronggeng Duku Paru, ataupun Bumi Manusia, dan masih banyak lagi ya tentang novel yang ada yang pernah kalian baca. Baik. Kita lanjut. Pada materi tersebut, kompetensi dasar yang harus kita capai yang pertama, menafsirkan pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel yang dibaca. Kemudian, menyajikan hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang baik secara lisan maupun tulis. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kalian mampu atau dapat menafsirkan pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel yang dibaca, serta terampil menyajikan hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang baik secara lisan maupun tulis dengan kreatif, bertanggung jawab, disiplin, dan penuh percaya diri selama proses pembelajaran.
Nah, metode yang kita gunakan dalam pembelajaran ini yaitu metode discovery learning, yaitu peserta didik atau kalian secara aktif dan mandiri memahami konsep atau materi, kemudian menarik kesimpulan dari apa yang kita pelajari. Misalnya tentang web. Kemudian media yang kita gunakan yaitu atau media pembelajaran yang kita gunakan bisa kita lihat di buku paket, novel, ataupun aplikasi novel. Misalnya kalau tidak mampu atau tidak memiliki buku novel, bisa lihat atau dibaca melalui aplikasi novel. Banyak ya sekarang aplikasi novel yang bisa kita lihat atau bisa kita baca, misalnya Novel, InNovel, dan lain-lain. Dan bisa juga melalui buku paket kelas 12 yang hari ini kita gunakan. Baik, ya. Nah, untuk tugasnya, silakan buka buku paket halaman 105 sampai dengan 111 dengan membaca penciptaan trilogi Ronggeng Buku Parut. Silakan dibaca, saya kasih waktu 5 menit ya. Cukup untuk dibaca 5 menit. Baik, mungkin waktunya sudah cukup. Nah, Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan ya mengenai novel yang kalian baca, yaitu Ronggeng Buku Parut. Pertanyaan yang pertama, silakan disitu ya atau perhatikan di layarnya. Yang pertama, menceritakan tentang apa Ronggeng Buku Parut? Apakah ada yang bisa menjawabnya? Ya, cukup bagus ya. Nah, dalam Ronggeng Buku Parut itu memuat atau menceritakan tentang kehidupan dan adat kebiasaan masyarakat Buku Parut yang memelihara kebodohan dan rasa malas di dalam wilayah tersebut. Sudah paham? Oke, baik ya, kita lanjut lagi. Pertanyaan kedua, berlatar belakang tempat di manakah kehidupan dalam novel trilogi Ronggeng Buku Parut? Baik, jawabannya sangat baik ya. Ya, jawabannya yaitu di wilayah Jawa Barat, Jawa, terbelakang dan Barat. Baik, kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Bagaimana latar belakang Ahmad Tohari, penulis novel trilogi Ronggeng Buku Parut? Ada yang bisa jawab? Ada. Baik ya, jawaban sangat bagus. Nah, latar belakang dari Ahmad Tohari yaitu lahir dan dibesarkan di lingkungan pesantren. Terus pertanyaan berikutnya, bagaimanakah latar sosial budaya dalam novel trilogi Ronggeng Buku Parut? Ya, jawabannya sangat baik, yaitu latar sosial budaya yang terbelakang dan negara. Baik, kita lanjut lagi. Ini ada tugasnya. Silakan kalian buka buku paketnya halaman 115, yaitu kegiatan 2. Nah, di situ silakan menerangkan atau menjelaskan maksud pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Nah, tugasnya tersebut nanti kalian kirim ya melalui Google Drive. Saya akan menunggunya ya. Dan dikerjakan, itu segera dikirim. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran kita hari ini? Kesimpulan? Yang bisa memberikan kesimpulan dari materi kita hari ini? Oke, ya, kesimpulannya yang sangat baik ya. Nah, kesimpulan kita hari ini yaitu untuk menafsirkan maksud pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Kita harus mencari tahu kesamaan latar belakang sosial budaya dalam novel dengan kehidupan
pengarang. Sudah paham? Oke. Ada pertanyaan? Mungkin ada yang mungkin dianggap masih kurang dimengerti atau kurang dipahami? Ada pertanyaan? Baik ya. Berarti untuk hari ini materinya selesai ya. Jadi untuk refleksinya kalian atau Bapak minta kalian rajin membaca novel ya, membaca novel, dan kalau tidak memiliki buku novel silakan bisa mendownload aplikasi novel ya, misalnya Noveltoon ya. Noveltoon sekarang banyak ya di aplikasi kalian bisa baca di situ, banyak novel yang bisa diunggah di situ ya. Setidaknya orang yang membangun, jangan sembarang membuka novel. Baik, nah apa kesan pembelajaran kita hari ini? Apakah kalian merasa nyaman pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Oke, baik ya, terima kasih. Nah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, silakan berdoa dulu ya sebelum pelajarannya selesai. Ya, berdoa, silakan. Berdoa selesai. Terima kasih ya untuk hari ini, dan semoga kita tetap dalam keadaan sehat. Dan sampai jumpa pelajaran berikutnya. Oke, makasih Pak Roy. Yes, Pak. Ya, waktunya yang diberikan dimanfaatkan dengan efektif ya. Selanjutnya kami akan mempersilakan kepada guru penguji Bu Dawi yang diberikan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kompetensi Pak Roy di bidang bahasa Indonesia. Pada Bu Mut, Bu Dawi, suaranya sampai nggak di situ? Selamat pagi Bu. Oh, makasih Pak Roy ya. Aku pakai ini. Aku pakai ini. Makasih Pak Roy ya atas penyampaiannya. Saya akan menanggapi KD ya Bu Dawi ya. Yang pertama KD. Cuma bertanya saja ini. Tadi saya sudah berbincang-bincang dengan rekan saya Bu Dawi. Untuk KD 3.8 sama 48 cuma bertanya saja Pak ya saya. Apakah kemungkinan kalau memang salah ya diperbaiki. Menafsir dengan interpretasi itu kadang-kadang dirubah, mengalami perubahan atau tetap diambil dari KD yang aslinya? Dari KD yang aslinya. Sudah. Soalnya antara kata dasar menafsir dengan interpretasi kok beda gitu ya. Itu yang pertama. Kedua tujuan. Mungkin tujuannya lebih dirinci Pak ya. Iya Bu. Diberi 1, 2, 3 minimal ya 2 lah dalam satu pertemuan. Tidak dideskripsikan seperti itu. Ya, itu aja ya. Kemudian untuk sistematika penulisannya sudah cukup ya, bagus saja sudah, istilahnya itu sesuai dengan aturan. Kemudian Pak, saya tanya untuk novel ini berat sekali kan ya? Ini pertemuan keberapa? Ya. Pertemuan keberapa kalau di menafsir sama menyajikan interpretasi ini? Ini untuk bab 4 ini pertemuan kedua. Sudah ya. Kedua. Pertamanya apa? Pertamanya sebelum menafsir. Soalnya ini untuk KD menafsir ini sudah materi yang berat ini, ya kan? Kalau di bidang, kalau di teks novel ya, kalau di teks novel itu sudah pertemuan antara terakhir ya. Nah, pertemuan ketiga dan 4 mungkin ya. Ya, kalau sudah menyangkut menafsir, kemudian
sudah membaca novelnya sebelumnya atau bagaimana Pak? Soalnya saya lihat yang ini mengambil novel yang memang novel ini novel agak berat ya, novel yang berisi tentang kehidupan penari ya, penari Jawa Barat ini ya, Ronggang Duku Karung ini novel yang agak berat untuk kelas SMK, tapi memang ini diajarkan di SMK. Tapi sebenarnya ini saran saya untuk novel yang berat ini biasanya kalau tingkat-tingkat SMA dan SMK, anak-anak memang diwajibkan harus memilih betul-betul membaca semuanya, bukan membaca simpulannya, karena ini novel berat, ya kan? Bukan novel kikisan seperti Freddy dan sebagainya, ya kan? Ini novel berat ini ya. Itu aja saran saya. Dan sebelumnya memang anak harus pegang novel ini Pak, sebelum diajarkan untuk menafsirkan, karena saya dari KD-nya ini adalah menafsir pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Ya sudah menyangkut kehidupan pengarang. Menafsirkan ini sudah berat menurut saya ya, ukuran untuk anak SMK. Makanya dia harus betul-betul memahami tentang isi dari novel itu. Iya, isi novel. Mungkin itu aja untuk materi Pak ya. Kalau untuk pengajian kan fleksibel saja, karena Bapak menggunakan Google Meet ya seperti inilah keadaannya ya. Jadi jauh dari siswa kan, sebenarnya waktunya juga terbatas ya kan. Kalau intinya dan sebagainya mungkin ya literasinya ini dan sebagainya sudah cukup bagus. Mungkin itu aja Pak ya, koreksi dari saya. Mungkin ada tambahan mungkin dari Betawi. Sudah cukup, mungkin kami tadi sudah diskusi melihat dari RPP Bapak sebelum Bapak menampilkan. Terima kasih Pak ya penampilannya ya. Baik Bu, terima kasih banyak. Oke Pak Roy, selanjutnya saya ingin bertanya kedua dari kontes Bapak sebagai guru bahasa Indonesia. Suara saya jelas Pak Roy? Iya jelas Pak. Oke. Pak Roy ngajar di Samarinda Pak ya? Iya, ngajar di Samarinda. Di SMK Medika Samarinda. SMK Medika Samarinda. Oh, sekolah kesehatan itu ya? Iya, sekolah kesehatan Pak. Oh iya. Oke Pak Roy. Sudah berapa lama ngajar di sana Pak Roy? Saya mulai mengajar di SMK Medika dari tahun 2013 sampai sekarang. Dari tahun 2013. Iya. Berarti sudah ada sekitar 8 tahun ya? 8 atau 9 tahun. Sudah cukup lama ya. Selain sebagai guru, Bapak ada tugas tambahan Pak di sekolah? Saya wali kelas. Wali kelas. Selain wali kelas, tidak ada tugas tambahan lainnya? Itu aja, wali kelas aja. Wali kelas aja ya. Ya. Oke. Di sekolah pernah jadi pembina ekskul atau pembina pramuka? Tidak. Oh tidak ada. Ya. Selain profesi sebagai guru, Pak Roy di luar ada profesi lain, misalnya mengisi kelas privat atau apa? Kalau di luar sekolah, biasa saya ngajar les. Ya, kelas privat ya. Ngajar les privat. Selain itu ada Pak ya? Ya. Pernah? Tapi aktif juga di GD. Aktif di MGMP? Iya Pak, aktif di MGMP. MGMP sekolah atau MGMP Samarinda? MGMP Samarinda, SMK Samarinda. Oh iya. Baik, Bapak pernah ikut teater atau seni? Ya? Pernah ikut klub teater atau seni di sekolah dan di kampus atau di selama? Tidak. Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Sertifikat yang pernah Bapak ikuti ada yang terkait dengan kompetensi bahasa Indonesia? Sertifikatnya pernah ikut pelatihan di Balai Bahasa. Tahun berapa tuh Pak? Kira-kira 2000 berapa ya kemarin ya? Tidak lupa. Oke, baik Pak. Pak Roy Ya. melamar di sini sebagai guru di SMK 1 Sangatta Utara. Bapak sudah tahu lokasi Sangatta? Sudah tahu Pak? Oh iya. Dan sudah waktu itu mengantar lamaran ke sana. Oh iya. Saya sendiri. Bapak, kalau misalnya Bapak diterima di sekolah ini, berarti Bapak meninggalkan atau memutus kerja di sekolah medika berarti Pak ya? Iya. Iya. Sudah bisa mempertimbangkan risiko memilih
jadi guru di SMK 1 sangat apa ya, sudah memikirkan resiko-resikonya. Ya sudah memikirkan resikonya. Yang penting saya dekat dengan keluarga Pak. Oh, keluarganya di mana? Di Rantau itu ya? Iya, Rantau Pak. Oh iya. Istri saya di Rantau. Oh iya, oke. Baik Pak Rui. Ibunya ngajar di sekolah mana Pak? Di SMA 1 Rantau. Oh, SMA 1. Statusnya PNS atau non PNS? PNS. Oh, sudah PNS. Anak Ya. ikut sama ibu ya? Kalau anak belum ada. Oh, belum ada. Iya. Oh iya. Masuk akal katanya kalau kejauhan jarang ketemu jadi. Iya, jadi. Baik, ada tambahan lagi Bu Mut? Dari cukup ya, Pak Roy. Terima kasih Ya, Pak. atas kesediaannya mengikuti seleksi guru bahasa Indonesia. Yang sehari-hari menghubungi Pak Roy kan saya Pak Mustari. Oh iya Pak. Ya, terus nanti pengumumannya akan disampaikan oleh tim lainnya lagi yang Ya. hasilnya nanti. Yang jelas Pak Roy ini yang kedua, tadi sudah selesai yang pertama. Hasilnya nanti kami sampaikan paling lambat besok. Oh iya Pak. Besok kami sampaikan hasilnya. Ya. Iya. Berarti Pak Roy siap menerima Pak ya? Siap, Jika diterima sudah bisa memikirkan risikonya. Jika tidak diterima maka itulah hasil dari sebuah kompetensi Pak. Ada yang diterima dan tidak diterima ya Pak ya. Iya. Oke, saya kira cukup Pak Roy. Terima kasih lagi atas waktunya. Baik, terima kasih juga masukannya Bu. Ya, kami dari sini dari penguji teman-teman yang lain yang ada di sini mengucapkan terima kasih. Ya. Ya. Semoga harapannya Pak Roy bisa diterima di sekolah kami. Amin Pak. Cukup ya, bisa di like Pak, bisa tinggalkan. Oke baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat